Suku Nagar adalah salah satu kelompok etnis utama di wilayah Gilgit-Baltistan, Pakistan. Mereka tinggal di Lembah Nagar, yang terletak di sisi timur laut dari Lembah Hunza. Suku Nagar memiliki sejarah panjang yang melibatkan berbagai pengaruh budaya dan sejarah. Mereka dikenal sebagai salah satu suku tertua di kawasan ini, dengan akar sejarah yang dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Lembah Nagar sendiri telah menjadi pusat berbagai peristiwa sejarah, termasuk invasi dan perdagangan. Suku Nagar umumnya berbicara dalam bahasa Sina, yang merupakan salah satu bahasa Indo-Eropa yang digunakan di wilayah Gilgit-Baltistan. Bahasa ini memiliki beberapa dialek lokal. Budaya Nagar mencakup aspek-aspek tradisional seperti pakaian, musik, dan tarian yang khas. Pakaian tradisional mereka biasanya terdiri dari pakaian yang dirancang untuk melindungi dari cuaca dingin dan bergaya khas Himalaya. Sebagian besar anggota suku Nagar menganut agama Islam, khususnya aliran Sunni. Namun, terdapat juga beberapa komunitas kecil yang menganut agama dan kepercayaan lokal tradisional. Ekonomi tradisional suku Nagar didasarkan pada pertanian. Mereka menanam berbagai jenis tanaman seperti gandum, jagung, dan sayuran. Berkat sistem irigasi yang canggih, pertanian mereka relatif produktif meskipun berada di daerah pegunungan. Selain pertanian, peternakan juga merupakan bagian penting dari ekonomi mereka. Mereka memelihara ternak seperti sapi, kambing, dan domba. Beberapa anggota suku juga terlibat dalam kerajinan tangan dan perdagangan, baik di pasar lokal maupun internasional. Suku Nagar memiliki struktur sosial yang berorientasi pada keluarga dan klan. Masyarakat mereka umumnya diatur oleh sistem kepemimpinan lokal dan lembaga adat yang membantu mengelola urusan sehari-hari dan menyelesaikan sengketa. Seperti banyak komunitas pegunungan lainnya, suku Nagar menghadapi tantangan terkait dengan isolasi geografis, perubahan iklim, dan perkembangan ekonomi yang terbatas. Namun, mereka juga berusaha untuk menjaga warisan budaya mereka sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Secara keseluruhan, suku Nagar merupakan bagian integral dari mosaik budaya Gilgit-Baltistan, dengan sejarah dan tradisi yang kaya serta peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi wilayah tersebut. Wanita suku Nagar di Lembah Hunza umumnya memiliki kulit yang cerah hingga medium. Kulit mereka seringkali tampak sehat dan bercahaya karena gaya hidup mereka yang sehat dan lingkungan yang bersih. Kesehatan kulit sangat diperhatikan, dengan perawatan alami yang digunakan untuk menjaga kulit tetap bersih dan bersinar. Mata wanita suku Nagar umumnya berbentuk almond, yang dianggap menawan. Warna mata mereka bervariasi dari coklat muda hingga gelap, seringkali dengan tampilan yang tajam dan ekspresif. Mereka mungkin menggunakan produk kosmetik tradisional untuk menonjolkan mata, yang memberikan efek yang kuat dan menarik. Rambut mereka biasanya panjang, tebal, dan hitam. Rambut yang sehat dan terawat dengan baik merupakan simbol kecantikan. Rambut sering dipelihara dengan cara tradisional, kadang-kadang diikat dalam gaya yang sederhana namun elegan. Rambut juga mungkin dihiasi dengan aksesori tradisional. Hidung wanita suku Nagar biasanya memiliki bentuk yang proporsional dengan wajah, seringkali sedikit menonjol dan dianggap menarik. Bibir mereka cenderung penuh dan berbentuk baik, seringkali terlihat alami tanpa riasan berlebihan. Wanita suku Nagar biasanya memiliki postur tubuh yang tegap dan bersemangat. Kesehatan dan kekuatan fisik sangat dihargai. Tubuh mereka umumnya proporsional dan atletis, dengan banyak yang terlibat dalam aktivitas fisik yang mendukung bentuk tubuh yang sehat. Gaya hidup aktif, termasuk kegiatan fisik sehari-hari dan diet sehat, berkontribusi pada penampilan fisik mereka. Perawatan tubuh tradisional menggunakan bahan-bahan alami juga merupakan bagian dari rutinitas mereka. Wanita suku Nagar sering mengenakan pakaian tradisional yang menonjolkan keanggunan mereka. Pakaian ini bisa termasuk salwar kames, yang seringkali dihiasi dengan bordir rumit. Kain yang digunakan biasanya berwarna cerah dan memiliki pola yang khas, seringkali mencerminkan budaya lokal. Mereka mengenakan aksesori tradisional seperti kalung, gelang,
dan anting-anting yang terbuat dari logam dan batu mulia. Aksesori ini bukan hanya untuk keindahan, tetapi juga memiliki nilai simbolis dan budaya. Dalam beberapa kesempatan, wanita mungkin mengenakan hiasan kepala yang indah, menambah pesona mereka. Perawatan kulit dan rambut sering menggunakan bahan alami seperti minyak herbal dan ramuan lokal, yang berfungsi untuk menjaga kesehatan dan penampilan mereka. Kecantikan juga terlihat dalam cara mereka mempersiapkan diri untuk acara-acara khusus dan perayaan, yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi mereka. Kecantikan wanita suku Nagar di Lembah Hunza mencerminkan kombinasi antara penampilan fisik yang alami dan pengaruh budaya lokal yang mendalam. Mereka dikenal dengan keanggunan dan daya tarik alami yang ditingkatkan melalui perawatan tradisional dan pakaian yang khas. Gaya pacaran remaja suku Nagar di Lembah Hunza, Pakistan, sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya mereka. Berbeda dengan beberapa budaya urban yang mungkin lebih terbuka tentang hubungan romantis, masyarakat tradisional di Lembah Hunza umumnya memiliki pandangan yang lebih konservatif mengenai pacaran dan hubungan antara pria dan wanita. Masyarakat suku Nagar cenderung memiliki norma sosial yang konservatif, terutama dalam hal hubungan romantis. Hubungan antara pria dan wanita seringkali lebih terbatas dibandingkan dengan budaya urban. Pacaran tidak selalu diterima secara luas, dan ada batasan mengenai interaksi antara lawan jenis. Agama Islam, yang dominan di kawasan ini, memainkan peran penting dalam membentuk sikap terhadap pacaran dan hubungan romantis. Nilai-nilai agama seringkali mendukung hubungan yang dilakukan dalam kerangka pernikahan dan menghindari interaksi yang dianggap tidak sesuai. Pengenalan antara calon pasangan sering dilakukan melalui keluarga. Proses ini biasanya dimulai dengan pertemuan yang diatur oleh orang tua atau wali. Keluarga memainkan peran kunci dalam menentukan dan menyetujui calon pasangan. Sebelum pernikahan, biasanya ada proses pertunangan yang melibatkan kedua keluarga. Pertunangan seringkali merupakan langkah pertama dalam hubungan romantis, di mana pasangan akan saling mengenal lebih baik dalam konteks yang lebih formal. Remaja mungkin berinteraksi dalam kelompok sosial yang lebih besar, seperti dalam kegiatan komunitas, acara keluarga, atau perayaan tradisional. Interaksi ini memberikan kesempatan untuk mengenal satu sama lain dalam konteks sosial yang terkontrol. Pertemuan pribadi antara pasangan biasanya terbatas dan dilakukan dalam pengawasan keluarga atau dalam situasi yang sangat terstruktur. Ini memastikan bahwa norma-norma sosial dan moralitas diikuti. Komunikasi antara pasangan cenderung formal dan sopan. Telepon atau media sosial mungkin digunakan untuk berkomunikasi, tetapi interaksi secara langsung lebih umum dalam konteks yang dikendalikan. Pasangan mungkin terlibat dalam kegiatan tradisional seperti berpartisipasi dalam festival lokal, acara budaya, atau kegiatan komunitas yang memungkinkan mereka menghabiskan waktu bersama dalam konteks sosial yang diterima. Keluarga memiliki peran penting dalam proses pacaran dan pernikahan. Orang tua dan anggota keluarga lainnya sering terlibat dalam perencanaan dan keputusan tentang hubungan, memastikan bahwa norma-norma keluarga dan masyarakat dihormati. Persetujuan dari keluarga sangat penting. Hubungan romantis yang tidak disetujui oleh keluarga seringkali tidak diterima atau sulit untuk dilanjutkan. Meskipun norma-norma tradisional sangat mempengaruhi gaya pacaran, modernisasi dan pengaruh luar mulai mempengaruhi pandangan remaja. Beberapa perubahan dalam sikap terhadap hubungan mungkin terjadi, tetapi tetap berada dalam batas-batas budaya yang ada. Secara keseluruhan, gaya pacaran di kalangan remaja suku Nagar di Lembah Hunza cenderung sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya yang konservatif. Hubungan romantis biasanya dilakukan dengan pengawasan keluarga dan dalam konteks yang formal dan terstruktur. Pernikahan di suku Nagar di Lembah Hunza, Pakistan, adalah proses yang kaya akan adat dan tradisi yang melibatkan berbagai ritual dan upacara. Adat pernikahan mereka mencerminkan kekayaan budaya dan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi dalam komunitas tersebut. Pernikahan sering dimulai dengan pengenalan antara keluarga calon pengantin.
Proses ini biasanya melibatkan pertemuan antara keluarga pria dan wanita, di mana mereka membahas kemungkinan pernikahan dan saling mengenal. Dalam banyak kasus, pernikahan diatur oleh keluarga, dan penjodohan sering dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang keluarga, status sosial, dan kesesuaian budaya. Khutbah adalah sebuah pertemuan formal di mana perjanjian tentang pernikahan diadakan. Pada tahap ini, kedua keluarga akan membahas dan menyepakati berbagai detail, termasuk mahar, dori, tanggung jawab, dan hak-hak pasangan. Mahar adalah bagian penting dari pernikahan yang merupakan hadiah dari pihak pria kepada pihak wanita. Ini biasanya berupa barang berharga, uang, atau aset lainnya, dan merupakan simbol penghormatan dan tanggung jawab pria terhadap wanita. Upacara pertukaran cincin atau simbol lain sering dilakukan untuk menandai komitmen antara pasangan. Cincin ini bisa berupa perhiasan tradisional yang memiliki makna khusus. Pernikahan biasanya dilaksanakan dengan mengikuti ritual agama Islam, yang meliputi bacaan doa dan upacara pernikahan yang dilakukan oleh seorang imam. Ini termasuk akad nikah, di mana pasangan secara resmi dinyatakan sebagai suami istri di hadapan saksi dan keluarga. Setelah upacara pernikahan, biasanya ada pesta pernikahan yang melibatkan seluruh komunitas. Pesta ini seringkali meriah, dengan makanan tradisional, musik, dan tarian. Ini adalah kesempatan bagi keluarga dan teman untuk merayakan pernikahan dan bersenang-senang. Pada acara pesta, pengantin biasanya mengenakan pakaian tradisional yang mewah, seperti salwar kameez atau sari yang dihiasi dengan bordir dan perhiasan. Pakaian ini dirancang untuk menunjukkan keindahan dan status sosial pengantin. Beberapa tradisi khusus mungkin dilakukan, seperti ritual untuk memberkati pasangan atau untuk memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka di masa depan. Ritual ini bisa bervariasi tergantung pada keluarga dan daerah. Setelah pernikahan, ada upacara tradisional di mana pengantin wanita pindah ke rumah suami. Proses ini sering melibatkan ritual dan tradisi yang menandai transisi dari kehidupan sebagai gadis ke peran sebagai istri. Setelah pernikahan, sering ada serangkaian acara dan kunjungan keluarga untuk merayakan dan menegaskan hubungan baru. Ini bisa melibatkan kunjungan dari keluarga dan teman untuk memberikan ucapan selamat dan doa. Beberapa keluarga mungkin memiliki tradisi unik yang mereka ikuti, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini bisa mencakup ritual khusus atau perayaan yang memiliki makna budaya yang dalam. Dalam budaya suku Nagar, keluarga memainkan peran penting dalam pernikahan. Keputusan tentang pernikahan biasanya melibatkan konsultasi dan persetujuan dari anggota keluarga, dan peran keluarga dalam perencanaan dan pelaksanaan pernikahan sangat signifikan. Komunitas juga memainkan peran penting dalam pernikahan, dengan dukungan dan partisipasi dari tetangga dan teman-teman. Ini membantu memperkuat ikatan sosial dan merayakan momen penting dalam kehidupan pasangan. Secara keseluruhan, pernikahan di suku Nagar di Lembah Hunza adalah proses yang melibatkan berbagai ritual dan tradisi yang mencerminkan kekayaan budaya mereka. Proses ini melibatkan persetujuan keluarga, upacara agama, dan perayaan komunitas yang merayakan penyatuan dua keluarga dan pasangan yang baru menikah. Suku Nagar adalah salah satu dari beberapa kelompok etnis di wilayah pegunungan Karakoram, yang juga termasuk suku Hunza dan Baltistan. Mereka diyakini memiliki hubungan historis dengan kelompok etnis Tibet dan Indo-Iran, serta pengaruh dari berbagai kerajaan dan kekaisaran yang pernah menguasai wilayah tersebut. Wilayah Lembah Hunza dan Nagar memiliki sejarah yang panjang, dengan pengaruh dari berbagai peradaban yang datang dan pergi. Meskipun tidak ada catatan tertulis yang komprehensif, banyak catatan sejarah menunjukkan bahwa daerah ini telah menjadi persimpangan rute perdagangan penting dan pusat budaya sejak zaman kuno. Suku Nagar memiliki sejarah sebagai kerajaan yang mandiri, yang dikenal sebagai Kerajaan Nagar. Kerajaan ini sering bersaing dengan kerajaan tetangga, seperti Kerajaan Hunza, untuk kekuasaan dan wilayah. Sejarah kerajaannya mencakup periode konflik dan aliansi dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Wilayah ini juga dipengaruhi oleh kekaisaran-kekaisaran besar,
seperti Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Mongolia, melalui perdagangan dan hubungan diplomatik. Pengaruh dari kekaisaran-kekaisaran ini turut membentuk kebudayaan dan struktur sosial suku Nagar. Lembah Hunza dan Nagar terletak di jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Asia Tengah dengan India dan Tibet. Interaksi dengan pedagang dan penjajah dari berbagai wilayah telah membawa pengaruh budaya dan teknologi ke wilayah ini. Pada abad ke-19, penjelajah barat seperti Sir Francis Younghusband dan pengunjung lainnya mulai menjelajahi wilayah ini, mencatat berbagai aspek budaya dan kehidupan suku Nagar. Kontak ini membantu memperkenalkan dunia luar kepada kehidupan dan tradisi suku Nagar. Masyarakat suku Nagar tradisional terstruktur dengan sistem kekerabatan yang kuat dan berbasis pada keluarga. Kepemimpinan sering berada di tangan kepala keluarga atau pemimpin lokal yang memiliki otoritas dalam urusan komunitas. Budaya suku Nagar kaya dengan adat istiadat, seni, dan ritual yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka terkenal dengan keterampilan kerajinan tangan, termasuk pembuatan tekstil dan perhiasan tradisional. Seperti banyak komunitas tradisional lainnya, suku Nagar menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan sosial. Infrastruktur dan teknologi baru telah mempengaruhi kehidupan mereka, sementara mereka berusaha menjaga tradisi dan budaya mereka. Upaya pelestarian budaya dilakukan melalui program pendidikan, festival, dan kegiatan budaya lainnya untuk memastikan bahwa warisan budaya suku Nagar tetap hidup meskipun menghadapi perubahan zaman. Saat ini, suku Nagar adalah bagian dari wilayah administratif Gilgit-Baltistan, yang memiliki otonomi terbatas di bawah administrasi Pakistan. Ekonomi mereka sebagian besar bergantung pada pertanian, kerajinan tangan, dan pariwisata. Keindahan alam dan warisan budaya suku Nagar menarik perhatian wisatawan dari seluruh dunia. Pariwisata telah memberikan dorongan ekonomi sekaligus tantangan dalam hal pelestarian budaya dan lingkungan. Secara keseluruhan, sejarah dan asal-usul suku Nagar di Lembah Hunza merupakan campuran antara warisan kuno, pengaruh dari berbagai kekaisaran, dan interaksi dengan dunia luar. Mereka memiliki tradisi dan budaya yang kaya, serta menghadapi tantangan dan perubahan di era modern.